hati yang sadar untuk menjalankan daripada ketawaan itu. Karena takwa itu adalah perintah dari Allah yang harus dijalani dengan sabar, dengan sadar oleh makhluknya. Dan kita sabar dan sadar sekali untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak melihat dari garis keturunan, dari garis kekayaan, dari rupa dan rupawan. Itu tidak melihat daripada ketentuan atau garis kemiskinan yang dilihat oleh Allah, bukan, tetapi Allah melihat karena ketakwaannya. Contohnya, belum tentu anak seorang kiai ya menjadi ahli ibadah. Kadangkala anak seorang kiai itu bisa menjadi pilot, lupa dengan ibadah. Ada juga ya, belum tentu anak seorang artis, tukang panggung, belum tentu anaknya bisa manggung kayak orang tuanya, bisa-bisa jadi ahli ibadah dan seterusnya begitu. Kembali kepada hikmahnya bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi bukan karena dari garis keturunan dan rupa-rupawan, dan bukan juga karena kaya dan miskin, tetapi yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Nah, anakku, begitulah paparan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan buat yaitu kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini nanti saya atau Bapak bagi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A itu 2 orang, yang kelompok B yaitu 3 orang. Yang kelompok A saya tugaskan yaitu menjodohkan penggalan-penggalan kata atau penggalan daripada ayat Al-Quran. Dan yang kelompok D nanti memaparkan kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Baiklah, sekarang saya bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan di masing-masing kelompok. Nanti saya bagikan, terus ini nanti dikerjakan di masing-masing kelompok. Nah, ini saya bagikan, sudah diterima, dan mulai sekarang dikerjakan. Dalam mengerjakan ini, kalian harus berdiskusi dengan teman, supaya hasilnya nanti memuaskan. Oke, kalau sudah selesai, ya, setiap kelompok nanti menyampaikan atau mempresentasikan, memaparkan tentang hasilnya. Coba sekarang hasil daripada kerja kelompok kalian saya panggil satu persatu, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan, bagi kelompok yang lain menanggapi dan memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Coba sekarang saya panggil kelompok A untuk maju ke depan. Ya. Nah, kelompok A ini adalah menjodohkan daripada penggalan-penggalan kata atau penggalan ayat suci Al-Quran. Ayo maju ke depan. Yang lain didengarkan ya, yang lain didengarkan dan dipahami, nanti ditanggapi. Gitu. Sekarang kelompok A kembali. Sekarang saya panggil kelompok B. Kelompok B adalah tugasnya memaparkan kandungan Quran surat Al-Hujurat. Untuk kelompok yang lain, silakan menghadapi atau perhatikan dari kelompok yang lain. Oke.
sekarang karena sudah kita paparkan, kita presentasikan bersama, sekarang kembali ke tempat, nanti hasilnya saya ambil. Nah, saya sebagai Bapak Guru ya, itu mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian bersama-sama. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke. Setelah saya lihat hasil kelompok kalian, ternyata kelompok A betul semua. Terus kelompok B, ya betul semua juga. Oke, terima kasih. Menandakan bahwa kesemangatan kita belajar pembelajaran pada hari ini ya. Itu Nana sekarang saya ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah saya ambilkan dari hikmah daripada surat Al-Hujurat itu tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan masing-masing memiliki bahasa serta adat istiadat yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi sehingga terciptanya suasana yang harmonis. Yang terakhir adalah kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena dari garis keturunan dan rupa-rupawan dan juga bukan karena kaya dan miskin, tetapi yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah adalah karena ketawaannya. Nah, aku sekalian, itulah kesimpulannya. Untuk itu sekarang terakhir saya ambil refleksinya. Bahwasanya refleksi ini akan saya tanyakan kepada kalian bersama ya, untuk menjelaskan peserta pokok Quran surat Al-Hujurat ya. Nih, terus saya tanyakan apa saja yang telah kalian pelajari pada siang hari ini ya. Oke, benar. Ternyata yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang isi pokok kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang 13. Terus yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Apa yang paling kalian sukai pada pelajaran hari ini? Oke, coba angkat tangan. Iya. Saya Pak. Ya. Yang paling sukai adalah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu beragam, tetapi kita diwajibkan saling mengenal. Anak-anak sekalian, untuk yang terakhirnya yaitu tes formatif. Ini soalnya saya bagikan dan dikerjakan. Setelah nanti selesai, nanti diletakkan di meja kalian masing-masing dan akan saya Bapak ambil. Coba sekarang saya bagikan tesnya dan nanti setelah selesai saya ambil. Nah, ya. Oke, saya bagikan dan dikerjakan dengan hikmat. Saya nanti kalian dalam tes formatif ini mendapatkan nilai yang bagus. Saya nilai, setelah saya nilai kalian bawa pulang dan setelah itu ditandatangankan kepada orang tua, jangan ke orang lain ya, ditandatangankan kepada orang tua ya. Baiklah, hasilnya saya ambil. Sudah selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran telah selesai. Untuk pertemuan berikutnya adalah tentang materi masih tentang Al-Quran surat Al-Hujurat
yaitu tentang menghafal. Jadi anak-anak sebelum pelajaran di sekolah nanti mungkin ada waktu di rumah, sempatkan untuk yaitu menghafal daripada Quran surat Hujurat ayat yang 13 untuk pertemuan selanjutnya. Itulah pelajaran pada hari ini sudah kita selesaikan. Untuk itu ayo kita berdoa dengan berdoa Allahumma khamni bil Quran ya bersama-sama. Allahumma rhamni bil Quran waj'alhu imaman wa nuran Allahumma Oke, pelajaran hari ini selesai. Ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.